Hai guys, kembali lagi di The Podcast, podcast berkualitas di luar kelas. Nah, kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang bener-bener lagi ngetren banget di era Gen Z. Iya, Nah, apalagi di media sosial ya, iya, sempat naik banget nih. bener banget. Nah, di episode sekarang ini ditemenin oleh aku, Hansa, dan juga Aku Ayah. Nah, kira-kira gimana sih micro cheating itu emangnya? Iya, hari ini kita bakal bahas micro cheating ya. Micro cheating tuh kayak apa ya? Dibilang selingkuh juga enggak, tapi kayak udah selingkuh gitu ya. Nah, tapi kali ini kan kita ngebahasnya tentang micro cheating di era situationship. Iya, atau kan? hubungannya masih abu-abu. Jadi Atau belum kayak sekarang taken. tuh apa? HTS, hubungan iya, tanpa bener status. banget. Sekarang kan Gen Z banyak banget yang nggak mau menuju ke pacaran, tapi mereka tuh pengen punya seseorang gitu, atau Iya. disebutnya HTS, hubungan tanpa status. Yaps. Nah, kali ini udah kedatangan mahasiswi cantik banget dari Universitas Diponegoro, anak psikologi. Boleh kenalan, Kak? Halo, aku Aziza. Aku sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Oke, jadi Kak Aziza ini emang aktif banget mengikuti tren-tren hubungan-hubungan Gen Z dan dinamika emosionalnya, kayak gitu. Selanjutnya tuh kita nggak punya narasumber yang nggak kalah menarik ya. Salah satu dosen dari Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro, Ibu Lisa Mardiani. Apa kabar Bu Lisa? Baik, alhamdulillah. Sibuk banget loh Bu Lisa, parah. Makasih Bu udah menyempatkan waktunya untuk ikut diskusi sama Iya. kita ya hari ini gitu. Nah, daripada kita nunggu kelamaan, langsung aja kita masuk ke sesi diskusinya. Nah, Kak Aziza, kalau di pandangan psikologi nih, ada nggak sih istilah yang terkait sama micro cheating? Atau gimana sih micro cheating itu di pandangan psikologi? Oke, jadi kalau misalnya kita bahas soal micro cheating ini tuh sebenarnya manifestasi dari, ya kita bisa bilang having affair atau kayak apa ya, kita selingkuh ya. Tapi ini konteksnya tuh micro atau kecil-kecil. Jadi kayak sekumpulan perilaku kecil yang bisa memanifestasikan sebuah perilaku yang kayak tadi ya, romantis, flirting, dan segala macamnya. Nah, hal ini juga biasanya pelakunya itu nggak sadar gitu loh kalau dia melakukan micro cheating, which is itu sebenarnya udah salah banget. Dan bahkan orang tuh nggak bisa bedain antara flirting atau friendly. Nah, padahal itu kan penting banget ya, friendly dan kita flirting tuh beda banget. Yeah. Kadang orang tuh nggak ngerasa kayak, oke, aku friendly aja kok ke dia, padahal tuh udah kayak panggil sayang dan segala macam. It's flirting gitu, beda gitu. Jahat banget ya. Nah, contohnya gimana sih Kak? Kayak misalnya like foto mantan gitu masuk nggak sih Oke. ke micro cheating? Oke. Jadi sebenarnya micro cheating itu kan banyak bentuknya. Yes. Cuman yang umumnya emang biasanya kayak gitu ya, berhubungan sama media sosial gitu kan. Perilaku kita atau aktivitasnya di media sosial, kayak contohnya tadi nge-like foto mantan atau masih interaksi sama mantan. Itu kan udah mengarahnya ke romantisasi lagi kayak Iya gitu. dong. Mengulik masa lalu Iya, ya. bener Padahal banget. harusnya udah selesai kan. Atau mungkin kayak pasangan kalian tiba-tiba kenalan sama orang baru, terus habis itu bilang sayang or babe gitu, itu kan udah termaksud ke arah Cheating romantis ya. Iya. Terus yang terakhir yang nggak kalah gong tuh juga kayak misal dia ngaku kalau dia masih single padahal dia udah punya pacar, atau Wah, dia udah iya. punya hubungan sama orang lain gitu, itu kan fatal gitu. Iya, betul banget. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Eits, itu Udinus, Universitas Dianuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dianuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Fakultas Kedokteran Udinus hadir dengan faktor pembedanya dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang profesional. Salah satunya dengan pembangunan gedung Fakultas Kedokteran yang terletak di atas lahan yang representatif dan berada di jantung kota Semarang. Jolali, yuk daftar.
Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Bu Lisa, kalau dari ilmu komunikasi, ada nggak sih Bu teori-teori yang terkait gitu sama perilaku microcheating ini? Sebenarnya kalau kita bicara soal teori-teori banyak ya yang bisa mengulas atau mengidentifikasi isu-isu ya, termasuk isu-isu terkait dengan microcheating ini gitu. Tapi kalau misalnya kita mengidentifikasi dari sisi microcheating ini sendiri, sebelum saya masuk ke sana gitu ya, kita kayaknya terlalu berat kalau ngomongin teori langsung gitu. Tapi saya ingin menegaskan bahwa ini pembahasan yang menarik gitu, yang relevan dengan aktivitas yang mungkin terjadi di era digital saat ini. Karena microcheating ini sebenarnya juga tertrigger semakin marak ketika digital ini menjadi salah satu cara atau interaksi yang tidak sekedar fisik gitu. Kalau dulu perselingkuhan, affair itu kan seringkali ditekankan pada fisik ya, intimate fisik. Tapi kalau di era sekarang ini dengan adanya digital, perilaku-perilaku kecil yang tadi sempat disampaikan itu menjadi bentuk dari microcheating ini sendiri gitu. Dan ketika kita mengkaitkan antara microcheating dengan komunikasi, tentu sangat relate karena microcheating ini kan terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi secara verbal dan non-verbal, dan itu bisa membangun makna gitu ya, membangun makna pada orang yang berinteraksi itu gitu. Bagaimana kemudian ketika tadi disebutkan interaksi dengan mantan gitu ya, hal-hal sederhana misalnya interaksi digital ketika seseorang nge-love Like postingan gitu ya, Bu. Postingan orang dengan orang lain dengan terus-menerus gitu. Kemudian memberikan komentar-komentar yang menggoda gitu ya, itu kan bagian-bagian dari bentuk dari microcheating ketika itu dilakukan dengan kesadaran bahwa ini sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan karena itu dilakukan di luar pasangan kita. Tapi menarik sekali ketika kalian ini kok membahas tentang microcheating. Emang ini teman-teman sudah pada punya intimate relationship gitu ya? Gitu, karena itu pembahasan ini kan biasanya jadi pembahasan yang relate ketika teman-teman ini merasakan bentuk-bentuk dari intimate relationship. Ini kan bentuk dari hal yang dirahasiakan di pasangan gitu. Affair, cheating itu kan kecurangan ya, melakukan kecurangan di luar pasangan kita, dan itu dilakukan dengan kesadaran sehingga dirahasiakan. Sepanjang itu dilakukan dengan keterbukaan komunikasi dengan pasangan kita, sebenarnya nggak masalah. Normal menurut saya manusia itu memiliki kekaguman pada orang lain gitu ya. Kita seneng sama tokoh, kalau perempuan suka sama yang ganteng-ganteng. Kemudian kalau laki-laki suka sama yang cantik-cantik, itu hal yang wajar. Tapi ketika itu dilakukan dengan upaya untuk membangun ikatan emosional tertentu di luar dengan pasangan kita, itulah yang kemudian bisa dimaknai sebagai bentuk dari microcheating, karena ada kecurangan di sana. Ya, jadi sebenarnya microcheating itu bisa dibilang kayak komunikasi yang nggak langsung gitu ya Bu ya. Dan kalau aku ingat ada salah satu teori komunikasi yang terkait dengan hal yang akan ada perbedaan makna ketika kita ada komunikasi yang tidak langsung itu. Ada salah satu teori komunikasi yaitu teori simbolik ya, interaksi simbolik. Nah, itu kira-kira emang relevan atau enggak ya Bu ya kalau dikaitkan dengan teori? Oke, kalau bicara soal interaksi simbolik sangat relevan gitu, karena kan teori ini tuh kan menekankan tentang makna gitu ya, dan simbol-simbol di dalam interaksi sosial gitu. Jadi ketika kemudian orang melakukan interaksi sosial dengan membangun simbol-simbol baik verbal maupun non-verbal, itu adalah bentuk dari interaksi simbolik tadi gitu. Tadi yang misalnya memberikan love, itu secara digital ya gitu, interaksi digital. Interaksi langsung itu juga bisa terjadi ketika misalnya apa istilahnya kalau anak muda flirting ya. Ini generasi tua ini beda bahasanya sama anak muda gitu ya. Flirting gitu dengan gestur, dengan bahasa tubuh, itu bentuk-bentuk dari simbol-simbol gitu yang
di deliver gitu ya, sadar tidak sadar gitu. Tapi kalau misalnya yang dimaksud dengan micro cheating berarti itu sesungguhnya dibangun dengan kesadaran gitu. Kita punya tujuan untuk mencoba membangun ikatan emosional yang lebih jauh gitu, supaya disukai, supaya dikagumi gitu ya, supaya terbentuk interaksi. Mungkin awalnya hanya sekedar memberikan komen-komen gitu ya di luar pasangan kita memberikan komen-komen yang menjurus gitu, bentuk dari micro cheating gitu. Kemudian love tadi itu ketika itu dilakukan pada orang yang sama terus-menerus gitu ya, itu kan nanti akan dimaknai, oh berarti orang ini suka sama saya. Kemudian ketika itu berlanjut terjadi ikatan emosional yang dibangun di sana dengan kecurangan tadi ya, akhirnya jadi bentuk yang bisa merusak gitu. Itu menjadi merusak hubungan karena mencederai kepercayaan gitu ya, mencederai ya, akan jadi merusak hubungan yang baik gitu dengan pasangan kita. Bisa juga ini ya Bu ya, terjadi kesalahpahaman karena mungkin yang kita anggap itu simple bisa bermakna besar bagi pasangan kita, dan di situ akan ada emosional psikologis yang akan terganggu di situ. Nah, tapi Kak Ziza, aku mau tanya nih, kalau misalkan micro cheatingnya ini terjadi sama hubungan yang mereka tuh belum jelas gitu arahnya, dibilang pacaran bukan, dibilang temenan dong juga bukan gitu. Gimana menurut Kakak? Kalau menurut aku basically relationship itu tuh nggak worth ya untuk dilanjutin. Which is kita nggak tahu itu tuh arahnya mau kemana, abu-abu nggak jelas gitu kan. Terus mau tetap diambang kayak gitu. Sebenarnya udah merugikan dua pihak. Tapi karena mungkin ada beberapa orang yang milih untuk ke ranah situ, jadi mungkin kayak konsekuensinya itu ya mereka harus punya pola komunikasi yang baik. Kayak tadi yang disampaikan oleh Ibu, ya beberapa komponen komunikasi itu memang harus dibangun dengan baik gitu loh, nggak asal-asalan, dan memang harus terbuka, harus saling istilahnya nggak menunjukkan topeng masing-masing gitu loh. Karena tadi emotional connect itu tuh juga pasti sangat berpengaruh ya sama kayak dinamika interaksi gitu ya. Terus hubungan interpersonal juga penting kayak gitu. Setuju banget sih. Guys, mau tahu kenapa aku daftar Udinus? Yang pertama, karena Udinus sudah terakreditasi unggul. Lokasinya ada di tengah kota Semarang. Kampus berbasis IT dan kewirausahaan. Punya stasiun televisi sendiri loh. Ada komunitas e-sportnya juga loh. Kampus bebas narkoba. Banyak kesempatan buat dapetin beasiswa. Fasilitasnya lengkap banget. Prestasi segudang, baik akademik maupun non-akademik. Kampusnya nggak cuma ada di Semarang loh, tapi ada di Kediri dan juga Lombok. Udinus for a better future. Biar hari ini makin seru gitu. Jadi kemarin kita udah posting di sosial media buat nanyain teman-teman kita nih, adakah mereka yang punya pengalaman tentang micro cheating atau sebagai pelaku justru ya. Kita izin bacain langsung. Nah, ini namanya kita samarkan ya, karena memang ini adalah pengalaman pribadi gitu. Nah, ini ada salah satu yang mereka isi.
Aku lagi situationship sama cowok, terus dia sering banget chatting sama mantannya. Aku sih nggak masalah selama gak ada perasaan, tapi kadang aku tetap ngerasa insecure juga. Waduh, ini gimana ya Kak ya? Kalau untuk Bu Lisa sendiri Bu, gimana nih Bu? Dia akhirnya merasa insecure karena cowoknya nih terus-terusan chatting sama mantannya. Iya betul. Jadi memang keterbukaan komunikasi itu penting ya. Komunikasi yang open itu penting. Kalau memang didasari dengan kecurangan dimanapun juga bentuk relationship itu menjadi tidak sehat gitu. Sehingga ketika kemudian dalam pilihan gitu ya. Kalau bagi kalian yang anak-anak muda ini yang belum betul-betul relationship itu sampai di dalam tahapan yang formal, mungkin masih bisa diselesaikan dengan mudah gitu ya. Oh, ada micro cheating, oke lah bisa punya pilihan gitu. Ini nggak sehat gitu ya, bisa toxic gitu ya dengan mudah. Tapi kalau itu sudah pada hubungan misalnya relationship yang lebih dalam lagi, suami istri gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini harus segera dicarikan solusinya gitu ya. Interaksi dengan mantan misalnya itu hal yang sebenarnya kalau tujuannya baik gitu ya, membangun hubungan yang silaturahmi yang nggak terputus gitu, konsep silaturahmi oke gitu. Tapi kalau itu didasari dengan rasa nostalgia gitu, ingin kembali merasakan emosi-emosi romantis, nah itu yang berbahaya. Dan tadi ketika kemudian mengakibatkan korban ini jadi insecure tadi kan malah justru menjadi dampak negatif kan gitu. Kalau masih muda hindari saja, tapi kalau misalnya sudah ini dibicarakan, didiskusikan sejauh mana dua orang yang menjalin relationship ini bisa menerima atau membangun toleransi antara sikap-sikap yang dibangun. Tadi saya bilang bahwa mengagumi orang lain itu ada rasa ingin dibanggakan, dicintai, dipuja, itu hal yang wajar, hal yang manusiawi. Tapi kita punya kesadaran juga bahwa ada hal yang bisa diterima, ada yang enggak. Kalau itu kemudian sudah melukai pasangan kita ya berarti jangan dilanjutkan gitu. Saya pun dengan suami saya gitu dalam konteks hubungan suami, wajar gitu suami saya nge-like atau saya pun juga ngomentari, sepanjang itu hal yang wajar, nggak masalah kan. Tapi ketika kemudian tadi dengan niat untuk mencurangi gitu sampai kemudian ikatan emosional itu terbangun, nah itu menjadi tidak sehat gitu. Dikomunikasikan sejauh mana seseorang dalam relasi itu bisa menerima kalau kemudian itu dua personil yang membangun relationship ini melihat bahwa ini sudah berlebihan, ya jangan dilakukan supaya hubungan ini bisa dibangun dengan dasar yang kuat dan sehat. Kembali lagi di komunikasi ya teman-teman. Jadi apapun harus dibicarakan, jangan yang disembunyikan. Kalau memang sengaja disembunyikan itu berarti ada sesuatu ya, ada sesuatu. Ya bener banget. Kita bacain yang kedua ya. Ini juga nggak kalah menarik nih. Oke, jadi pakai gue nih, aku baca pakai aku aja ya. Aku pernah deket sama cowok. Kita emang belum jadian resmi nih, HTS. Terus tapi aku pernah mergokin dia nge-like foto cewek lain di Instagram. Pas aku tanya, dia bilang cuma iseng. Tapi menurut aku itu udah gak wajar aja. Apalagi kalau dia bilang dia serius deketin aku. Gimana nih menurut Kak Aziza? Gimana nasib temen kita ini? Jadi sebenarnya aku mau highlight dikit ya soal tadi kayak ngerasa insecure gitu kan, terus merasa nggak dihargai. Padahal kan dalam hubungan tuh pastinya dua support itu tuh harus terjalin gitu kan. Ya, nah masalahnya kalau misal nih orang nggak merasa dihargai, pasti self esteemnya akan turun gitu. Self esteem tuh mirip kayak kepercayaan diri dia akan turun. Kalau misal kepercayaan diri akan turun, dia ngerasa kayak nggak dicintai, nggak dihargai. Lama-lama dia juga merasa buat apa nih hubungan kayak gitu. Cuman lebih spesifiknya lagi, kalau misal kita mau ngomongin komitmen ya, mungkin orang-orang kayak gitu tuh mikirnya kayak untuk kesenangan sesaat, kayak yang tadi kalian bilang gitu kan, kayak mungkin mereka cuma cari benefit sampingan tapi nggak mikir konsekuensinya gitu. Nah mungkin itu juga perlu tuh dikomunikasiin sama mereka. Seperti yang tadi Bu Lisa bilang ya, komunikasi itu penting, balik lagi. Keren banget jawabannya, udah cocok jadi calon psikolog ya. Oh iya bener banget. Nah Bu, sebelum kita tutup nih, kira-kira ada nggak sih solusi atau tips biar hubungan tuh tetap sehat, apalagi yang masih di era situationship, terus adanya micro cheating ini, biar mereka nggak goyah Bu?
kira-kira harus gimana ya, Bu? Oke, saya kira komunikasi empati itu penting banget gitu ya. Kalau kita tidak ingin dicurangi, jangan mencurangi kan gitu ya. Jadi memahami bahwa siapapun tidak ada yang ingin dicurangi karena itu akan merugikan pihak yang lain. Semuanya mendambakan hubungan yang sehat. Nah, kalau mendambakan hubungan yang sehat, maka kita perlu memahami batas toleransi ketika kita berinteraksi dengan pihak-pihak di luar sana, harus kita diskusikan bersama. Ketika kemudian itu melewati batas toleransi yang ditetapkan bersama, ya jangan dilakukan kalau tidak ingin hubungan itu hancur. Sekali lagi, komunikasi itu menjadi kunci dalam membangun hubungan yang berhasil, dan komunikasi yang empatis supaya kita bisa saling memahami itu menjadi hal yang utama gitu. Jadi harus nyiptain boundaries ya, Bener Ca, banget, batasan ya. gitu. Kayak gitu. Kalau tips dari Kak Zizah nih, apa ya Kak? Kira-kira biar, apalagi kan ini Gen Z ya, jadi relate banget Siapa nih. tahu pernah melakukan. Kalau kan apa sedang ada di situationship nih. Kalau dari aku sendiri, aku setuju banget sama pendapat dari Bu Lina ya, Bu Lisa. Jadi kayak boundaries itu penting, tapi yang penting lagi adalah kita harus tahu bahwa tadi ya konsekuensi yang pertama. Terus yang kedua, kita harus membangun komitmen nggak kekejar gitu ya, karena kan masih situationship, tapi yang bisa kejar adalah tadi loh, kualitas komunikasi kita. Caranya harus, pertama kita harus ngebangun komunikasi yang terbuka dan jujur ya. Sebenarnya itu tuh salah satu atau salah dua ya dari modalitas namanya active listening kalau dalam psychology. Jadi active listening itu tuh ada modalitasnya atau ada aspek-aspeknya. Salah duanya tadi itu gitu. Nah, kalau kita udah menekankan dua hal itu, otomatis nanti pasangan tuh akan lebih trust ya, lebih percaya, terus lebih terbuka, dan dia merasa kayak, oke, this is my partner, dia akan menerima aku, dan apabila aku terbuka, dia juga pasti akan paham kayak gitu. Jadi dari kita membangun active listening tadi, kita juga bisa membangun sisi-sisi lain yang mungkin tuh nggak pernah digali sebelumnya gitu loh. Kayak tadi contohnya kan boundaries. Nah itu kalau diobrolin sebenarnya bisa loh cari jalan keluarnya gitu. Nah salah satu stepnya dengan apa? Nah ini tadi yang tadi boundaries, active listening itu digabung, maka itu akan bisa jadi pola komunikasi yang lebih sehat kayak gitu. Yang lebih berkualitas lagi ya hubungannya ya. Gitu. Tipsnya bagus banget, ini bisa langsung dipraktekin nih buat kalian-kalian yang terjebak di situasi micro cheating yang hubungannya masih abu-abu ya, Ca. Mau cowok mau cewek nggak boleh ya, sama aja, semuanya harus mengkomunikasikan, semuanya harus bertindak saling adil ya. Saling menghargai ya. Iya betul banget. Menarik banget ya hari ini diskusi kita gitu. Apalagi sebenarnya kasus-kasus kayak gini tuh kalau misalnya aku lagi scroll di TikTok tuh banyak banget loh, Ay. Banyak banget, Banyak parah. banget. Dan mereka-mereka yang jadi korban tuh banyak banget ya. Apalagi ada label cowok buaya gitu. Nggak cuman deketin satu cewek aja, tapi banyak gitu. Terus banyak juga nih ini, apa? Semarang itu semuanya teman. Jadi boleh di Semarang kalau misalkan lagi HTS-an minimal 5, katanya kayak gitu. Biasanya di kunci TikTok. hubungan HTS tuh ada di cowok ya. Jadi buat teman-teman nih yang masih dekat, langsung minta kepastian. Iya gitu harus, sama itu cowoknya. harus. Jangan mau digantungin, harus langsung. Tapi banget karena Bu Lisa nih tetap bisa masuk ke ini ya, ke diskusi kita Iya, ya, walaupun ke generasi sekarang loh, generasi Z. ini adalah obrolan Gen Z, tapi Bu Lisa mantap banget sih, tadi semua solusinya bisa dipraktikin langsung. Dan juga aku juga mau ngucapin makasih buat Kak Aziza, Bu Lisa yang sudah berpartisipasi, bergabung di diskusi kita kali ini. Seperti itu. Kira-kira gimana nih, Ay? Kita mau Penutupan ya? Kayaknya udah cukup pembahasan micro cheating ini. Jadi itu pembahasan kita terkait dengan micro cheating di era situationship. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa langsung dipraktekkan di dunia nyata. Jangan ngeyel, udah Iya, langsung bener banget. minta kepastian ya. The Podcast berkualitas di luar kelas. Dadah.